Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Pastinya ya, di Hari Raya Idul Fitri ini senang sekali saya Melisa Gandasari bisa kembali menemani Anda dalam program Dunia Sehat. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah ya. Semoga di hari yang fitri ini semuanya bisa kembali suci. Nah pemirsa Dunia Sehat, setelah berpuasa selama 1 bulan penuh, pastinya di hari Lebaran ini semua orang menyuguhkan makanan yang enak-enak, yang bikin kita lapar mata semuanya ya. Ada makanan yang bersantan, berlemak, kue-kue manis, dan minuman yang biasanya mengandung banyak gula tuh ya, warna-warni enak nih kayak di depan saya nih ya. Nah jika sudah melihat makanan tersebut, biasanya kita bisa menghabiskan semua makanan yang disajikan sehingga pola makan kita juga jadi tidak terkontrol. Nah hingga akhirnya ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan, terutama bagi orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Nah di episode Dunia Sehat kali ini kita akan bahas nih bagaimana mengatur pola makan saat Idul Fitri. Sebelum kita kenalan dengan narasumber saya, kita ngobrol langsung. Kita simak dulu ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, hari kemenangan telah tiba. Waktunya umat muslim merayakan hari yang fitri ini dengan berkumpul bersama keluarga dan menikmati beragam kudapan yang khas pada hari raya Lebaran. Ya, makanan bersantan, pedas, berminyak, dan makanan manis merupakan menu makanan khas saat Idul Fitri yang tidak boleh terlewatkan. Tidak sedikit orang yang lupa untuk mengontrol nafsu makan serta pola makannya setelah berpuasa 1 bulan penuh. Sehingga bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit tertentu harus berhati-hati karena dapat membuat penyakit Anda muncul kembali. Oleh karena itu Anda harus pintar dalam memilih menu sajian yang akan dikonsumsi. Dan salah satu komunitas yang peduli dengan kesehatan dan pola makan yang benar adalah Happy Eating. Komunitas yang berdiri sejak tahun 2012 ini mengajak anggotanya untuk menikmati makan dengan cara yang menyenangkan dan berbonus langsing serta sehat. Salah satu program yang dimiliki oleh komunitas Happy Eating adalah Go Langsing, yakni metode untuk dapat menikmati makanan, stop sebelum kenyang, dan tetap langsing. Hal ini dilakukan dengan cara memprogram ulang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar seseorang. Iya, pemirsa tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasinya. Kita mau ngobrol mengenai bagaimana mengatur pola makan saat Idul Fitri. Kita langsung kenalan ya dengan narasumber hari ini. Ada yang cantik-cantik di sini, kita sapa dulu yuk. Di studio sudah ada Dr. Putri Heli Sarihadi, BMed SC, Bachelor of Medical Science. Dan ada juga Mbak Nuni Hersiana dari Go Langsing Coach ini dari Happy Eating Community. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Apa kabar dokter? Baik. Mbak Nuni apa kabarnya Mbak? Baik sekali, luar biasa. Baik sekali ya, Go Langsing, pastinya langsing nih ya. Kita mau bicara bagaimana mengatur pola makan saat Idul Fitri. Karena biasanya udah puasa 1 bulan ya, biasanya makannya jadi gila-gilaan nih karena hari raya. Nah, kita ke dokter dulu. Dokter, ini kan hari kemenangan bagi para umat muslim. Betul. Lebaran juga identik dengan makanan yang enak. Bagaimana kita mengatur pola makan selama Lebaran, Dok? Nah, biasanya kalau Lebaran itu kan pola makannya lebih bervariatif ya. Tapi variatif di sini tuh bukan zat gizinya, ya kan. Kita mesti bedakan mana variatifnya ya kan. Memang kalau Lebaran tuh ada opor, ada sambal goreng kentang, sambal goreng ati, segala macam rendang ya. Tapi yang perlu diperhatikan itu adalah keragaman sumber gizinya seperti karbohidrat, protein, lemak, dan juga serat. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Karena memang makanannya sudah khas tuh ya, biasanya memang setiap kali Lebaran makanannya itu tuh santan-santanan ya semuanya. Manis-manis, ya kan? Kue-kue. Semuanya hari raya jadi. Hari kemenangan benar-benar menang pikirnya makanannya ya. juga menang tuh ya santannya. Nah sebenarnya pola makan yang sehat tuh yang seperti apa tuh? Nah yang pola makan yang sehat itu yang tadi saya bilang yang lebih bervariatif zat gizinya ya, jadi bukan jenis makanannya ya, jadi tetap harus ada karbohidrat, protein, lemak, dan juga serat, sehingga apa yang kita makan itu menjadi sumber makanan yang sehat bagi tubuh, bukan nantinya menjadi suatu penyakit gitu. Kalau tadi kan dibagi ada karbohidrat, ada protein, ada lemak gitu ya. Itu bagian-bagiannya berapa banyak tuh dokter yang harus dibutuhkan oleh tubuh? Nah, yang dibutuhkan oleh tubuh tuh semuanya. Karbohidrat itu untuk energi, ya kan. Kemudian lemak juga tetap perlu, terutama lemak baik, ya kan. Dan serat tidak kalah penting. Serat itu juga membantu pencernaan supaya nantinya kita terhindar dari berbagai penyakit. Gitu. Kalau jumlah kalorinya kalau per hari tuh yang baik tuh seberapa banyak tuh dokter? Jumlah kalori itu tergantung dari setiap individual itu masing-masing. Biasanya dihitung dari
tinggi badan, berat badannya ya, sesuai dengan indeks massa tubuhnya. Rata-rata memang untuk orang ukuran normal itu sekitar 2000. Tapi kalau orang orang dengan makanan dengan berat badan berlebih biasanya harus lebih kurang lagi kalorinya. Harus lebih kurang. Iya, betul. Biasanya kalau kita makan satu piring gitu ya, ada nasinya, ada lauk pauknya, itu berapa kalori itu, Dok? Tergantung ya. Kalau untuk nasi sendiri kan karbohidrat, nasi, mie itu juga termasuk karbohidrat, roti gitu ya, itu sekitar 80-an ya, sampai 100 tergantung berapa takarannya. Nah rata-rata memang kalau sekali kita makan itu sekitar 400-500. 400-500 ya, dan itu juga sudah kenyang. 3 kali gitu. makan ya 1.500. Ya betul. Cukup lah ya, kira-kira begitu ya, Dok ya. Belum nyemil-nyemilnya tuh, Dok ya. Nah kadang nyemil itu kalau sedikit tapi kalorinya tuh banyak. Apalagi kalau saat lebaran gitu ya, kayak kue nastar, satu biji itu 50 kalori. Sekarang bayangkan kalau misalnya pada saat lebaran makannya berapa sampai toples ya. Ngobrol ya, lagi ketemu keluarga. Nah itu dia. Jadi kalorinya yang masuk jadi banyak. Nah itu kita ngobrol sama Mbak Nuni ya, berarti ya. Ini ada komunitas happy eating. Komunitas apa nih? Makannya jadi senang-senang apa gimana nih, Mbak Nuni? Itu sesuai namanya ya, happy eating community. Seolah-olah memang ini hanya suka-suka makan. Namun intinya happy eating community adalah bagaimana kita itu makan dengan hati yang bahagia. Jadi bukan semata makan, senang makan. Nah, happy eating community adalah sekelompok komunitas yang mayoritas sebetulnya mereka adalah orang-orang yang mau menurunkan berat badan, namun tidak mau tersiksa dan tidak mau terpaksa. Namun juga ada sebagian dari mereka itu dari orang-orang yang belum pernah mengikuti kegiatan ini. Jadi mereka bergabung dan mereka itu lebih ke arah support group. Jadi ini support group ini sengaja dibentuk supaya mereka bisa saling memotivasi satu sama lain. Sudah berapa lama nih komunitasnya, Mbak? Ini baru tahun 2012. Jadi mereka sebetulnya ikut sebuah program, lalu mereka bergabung dalam komunitas ini. Dan caranya adalah mereka mengadakan kegiatan-kegiatan supaya saling memotivasi sehingga terbentuk perilaku langsing secara permanen. Jadi bukan diet, jadi bukan ikuti aturan orang lain, namun bagaimana mereka membangun kebiasaan dari diri sendiri secara sadar dan bahagia tentunya. Jadi happy eatingnya ya, makanannya walaupun sehat tapi tetap happy makannya betul, gitu ya. Betul. Baik, nah ini ada mindful eating dan juga goal langsing. Boleh dijelaskan satu-satu apa nih, Mbak Nuni? Jadi sebetulnya itu tadi goal langsing ini programnya. Jadi goal langsing itu adalah sebuah metode untuk menurunkan berat badan tanpa harus tersiksa. Nah, prinsip dari goal langsing sendiri adalah makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dan bagaimana seseorang makan hanya karena mereka sadar sedang butuh energi, bukan karena emosi. Misalnya lebaran lihat makanan yang seperti ini, mereka lupa, mereka tidak ukur lagi apakah mereka itu biological hunger atau lapar karena tubuhnya butuh energi atau karena mereka hanya emosi. Itu goal langsing. Nah, goal langsing itu pendekatannya dengan merubah bahasa pikiran atau memprogram ulang bahasa pikiran dengan terapi, dengan coaching, dan juga salah satunya adalah dengan prinsip mindful eating. Nah, itu dia ya. Mindful eating itu bagaimana kita menghargai setiap proses makan. Jadi mulai dari lingkungan, aroma, suhu, rasa dan sebagainya, sehingga kita nantinya bisa stop sebelum kenyang, namun kita puas. Oke, itu tadi makannya bisa happy ya, karena bukan cuman kita kenyang aja, tapi tadi diri sendirinya tuh bisa nyetop begitu ya, kemudian Mbak Nuni ya. Oke, waduh nanti kita ngobrol lagi tuh gimana caranya ya, lagi lebaran dikasih nastar tapi bisa menahan diri supaya nggak nyembelin nastar sampai habis. Nanti kita ngobrol lagi ya sama Mbak Nuni juga dokter, kita jeda sebentar. Baik, pemirsa, kita masih akan bicarakan nih mengenai bagaimana mengatur pola makan yang baik di saat lebaran. Jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Di Hari Raya Idul Fitri ini biasanya kita makan makanan yang kurang sehat ya, karena memang menggoda biasanya kalau Hari Raya Idul Fitri seperti ini. Nah, di episode Dunia Sehat hari ini kita masih membahas bagaimana mengatur pola makan yang baik di Hari Raya Idul Fitri.
Kita masih ada di sini bersama dengan saya, ada Dr. Putri Heli Sarihadi, BMed SC Bachelor of Medical Science, dan juga Mbak Nuni Hersiana, ini goal langsing coach dari Happy Eating Community. Baik, kita lanjut lagi ngobrol ya, dokter. Tadi kan dokter sudah ceritakan nih, memang kalau seharinya, kalau yang normalnya kira-kira kita butuh 2000 kalori, begitu dok ya. Nah ini kan ada orang juga yang punya riwayat-riwayat penyakit tertentu, yang makannya juga berbeda nih ya. Riwayat penyakit tertentu apa nih yang harus kemudian lebih waspada ketika dia mengatur pola makan? Ya, biasanya sih penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolisme, ya seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, atau hipertensi, kolesterol tinggi, dislipidemia, itu perlu lebih banyak perhatian biasanya. Maksudnya sebelum puasa pun pasien-pasien tersebut biasanya disarankan untuk kontrol, ya terutama pasien diabetes, gula darahnya. Jangan sampai pada saat puasa dia jadi turun gula darahnya dan pada saat lebarannya jadi melonjak tinggi, ya nanti kan timbul berbagai macam komplikasi gitu. Biasanya kalau mereka yang punya riwayat penyakit ini ketika menjalani puasa ada perubahan juga nggak sih dok di dalam tubuhnya tuh? Ada, tetap. Jadi terjadi perubahan karena pola makannya berubah, otomatis dia juga tubuhnya juga mengalami perubahan ya. Nah biasanya tuh nanti obat juga perlu ada sedikit perubahan ya. Kemudian pola makannya juga perlu lebih diperhatikan, agak lebih berbeda dengan orang normal gitu. Nggak bisa terlalu banyak juga gitu. Dan yang lebih terpenting lebih banyak serat itu. Kalau mereka yang dengan riwayat penyakit ini, kebutuhan kalorinya berbeda nggak dok dengan kita yang normal? Kalau tadi kan kita 2000-an ya. Agak berbeda, kembali lagi kepada orangnya ya, tadi tinggi berat badannya berapa, disesuaikan juga kalorinya. Kalau dari kondisi-kondisi misalnya apakah penyakit jantungnya sudah parah kemudian atau yang seperti apa, itu diperhatikan juga nggak sih dok? Tentu saja diperhatikan. Biasanya sih dari makanannya ya yang perlu diperhatikan, terutama jangan makan yang berlemak. Ya kita memang tubuh kita perlu lemak, tapi lemak yang baik, bukan lemak yang jahat ya. Kemudian untuk hipertensi juga perlu diperhatikan kandungan sodium ya atau garam ya. Tapi sebenarnya nggak hanya dari garam, kadang dari MSG, kadang suka lupa ya kan. Pengawet juga. Pengawet itu juga, minuman kaleng itu juga pasti ada kandungan natriumnya, sehingga nanti bisa tinggi juga nanti tekanan darahnya. Padahal gitu. biasanya yang praktis-praktis, yang mudah dibuat itu banyak sekali tuh kandungannya. Ya, kalau bisa carilah makanan sealami mungkin gitu. Oke, baik. Nah dokter, ini masyarakat kita sebenarnya pola makannya sudah mengikuti pola makan yang baik atau sebenarnya masih bandel-bandel juga sih? Betul, pola makannya itu, tapi semakin sekarang nih orang sudah semakin sadar sebenarnya akan kesehatan ya. Tapi memang ada beberapa orang karena memang faktor lingkungan, apalagi advertising ya sekarang kalau di televisi tuh kalau saatnya enak banget ya. Nah itu dia, jadi yang membuat orang tuh jadi mindless ya Mbak Nuni ya, gitu. Jadi karena pengaruh faktor eksternal sehingga dia kadang nggak bisa membedakan nih, dia lapar fisik atau lapar emosi gitu. Jadi sebenarnya dia sudah tahu ya bahayanya kesehatannya seperti apa. Nah itu. Tapi ya itu tuh tadi lapar matanya itu disuguhkan dengan sangat enak dan indah, itu jadi yang kurang bikin fokus. Jadinya walaupun udah tahu bahaya, tetap aja dimakan pada akhirnya ya. Nah kita tanya sama Mbak Nuni nih, caranya bagaimana ya? Berarti kan tadi itu ujung-ujungnya berarti dari pikiran ya Mbak Nuni ya. Padahal mungkin dia tahu itu nggak baik untuk kesehatan dia, tapi karena digoda dari advertising yang menarik, jadi makan juga nih. Dia bisa diperbaiki dengan mindful eating atau seperti apa? Bisa sekali. Jadi prinsip dari mindful eating dulu itu, mindful eating adalah enjoy every biteful, merasakan setiap suapan. Jadi kalau teman-teman pemirsa itu merasa bahwa food lover, coba sekarang betul nggak bisa rasakan makanan yang sekarang lagi dimakan gitu kan. Manisnya di tingkat berapa dari 1 sampai 10, asinnya ada di 8 atau di 6. Jadi betul-betul enjoy. Nah kenikmatan ini sebetulnya yang mendatangkan kepuasan. Satu, kedua tadi dokter mengatakan nutrisi itu penting banget karena ternyata yang membuat perut kita itu cukup atau kita nggak kenal lagi kenyang kalau komunitas happy eating bilangnya cukup.
kalau merasa cukup itu tergantung dari nutrisinya. Semakin tinggi nilai nutrisi yang masuk ke dalam, semakin cepat dia merasa puas. Itu sebabnya kue-kue Lebaran itu kita jarang sekali cepat puas, karena betul. itu nutrisinya kan tidak setinggi yang natural food gitu. Makanya kan pengen lagi itu dia. Nah, bagaimana caranya? Mindful eating tadi yang akan membantu. Oke. Ya. Manfaatnya berarti selain untuk bisa untuk kesehatan, ada manfaat apa lagi yang bisa dirasakan kalau kita mengikuti gaya hidup mindful eating Iya, ini, Mbak? yang menarik adalah gaya hidup ini, terutama Golangsing ini tadi di komunitas happy eating adalah bagaimana mereka memisahkan antara mood dengan food. Jadi perasaan hati atau suasana hati dengan makanan. Nah, otomatis dengan mengikuti program ini atau mengikuti menjalani mindful eating ini, akhirnya kita jadi lebih peka terhadap emosi kita. Nah, itu tadi kok bahagia. Iya, karena ketika marah tidak lagi dilarikan buka toples. Ketika bosan menunggu tidak lagi dilarikan ke coklat gitu. Namun marah mereka belajar bagaimana caranya mengendalikan marah. Nah, kalau bosan itu sebetulnya menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang produktif dan kreatif. Makanya kita nggak bisa disuruh duduk diam berlama-lama. So jalan keluarnya ya kreatif lah, bukan melarikan diri ke makanan. Jadi fungsinya memang kita menjadi lebih tenang, kita juga bisa bersahabat dengan emosi, kemudian otomatis kita stop sebelum kenyang karena kita puas lebih cepat, dan otomatis bisa menurunkan berat badan tanpa harus ikuti aturan-aturan yang kaku yang belum tentu cocok untuk diri kita. Jadi memang disesuaikan dengan apa yang bisa kita lakukan begitu ya. Betul, Karena betul. ujung-ujungnya kembali lagi kepikiran kita lagi kayak gimana nih, orang ini bete-nya karena apa, marahnya karena apa, disesuaikan deh tuh ya. Betul. Suka makanannya apa juga bisa disesuaikan ya, Iya. Mbak ya. Ini komunitasnya sudah berapa orang yang bergabung nih, Mbak Nuni? Tidak terhitung, tidak terlalu banyak gitu ya di ribuan, tapi tidak terlalu banyak karena kan baru di 2012. Dan menariknya adalah mereka ini sudah seperti life coach sendiri. Jadi mereka sudah saling berbagi ke komunitasnya masing-masing dan menularkan perilaku. Karena ini bukan diet. Jadi ini memang mengatur pola makan. Jadi nutrisi, kata dokter, nutrisi wajib tahu, hitungan kalori wajib tahu, tapi bukan menjadikan nutrisi dan kalori itu sesuatu yang menakutkan. Tapi memang karena dia sadar yang dimakan sehat, makanya jadi happy. Betul. Itu tadi ya, Iya, Mbak ya. iya. Banyak kan anggotanya wanita apa laki-laki Wanita, nih? 80%. 80% wanita. Ini Iya. karena mereka memang pengen langsing apa kenapa sih, Mbak? Karena kalau saya melihatnya ternyata wanita tuh lebih outgoing, lebih mudah menyampaikan apa yang dirasa dan apa yang merupakan keinginan khusus untuk hal ini, persoalan makan. Namun 20% pria yang hadir itu sebetulnya juga menarik karena mereka hadir murni itu karena mereka ingin sehat. Jadi mereka lebih fokus biasanya tujuannya. Kalau perempuan itu ingin tampil cantik, kemudian tidak mau kalah dengan tren dan sebagainya. Baik, tapi kalau yang laki-laki memang Lebih fokus. lebih ya. fokus pengen sehat biasanya ya. Betul. Penampilan pun lebih fokus, mau firm, mau menahan diri gitu. iya. Mereka lebih firm. Biasanya lebih fokus kalau laki-laki ya. Iya. Baik, semakin menarik. Nanti kita Oke. ngobrol lagi ya, Dokter Ya. Jingga dan Mbak Nuni. Kita harus jeda sebentar. Dan bagi ini juga pemirsa, jangan kemana-mana karena kita masih akan bicarakan ya bagaimana pengatur pola makan yang sehat selama Idul Fitri. Tapi sebelumnya saya punya info sehat terlebih dahulu. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, momen Lebaran sudah sangat identik dengan menu makanan yang menggoda selera. Namun Anda perlu berhati-hati karena berbagai jenis menu ini memiliki kolesterol dan kalori yang tinggi. Dan berikut ini beberapa hal yang perlu Anda perhatikan saat santap menu Lebaran. Waspada santan. Menu khas Lebaran selalu identik dengan sesuatu yang mengandung santan. Menu ini memang menggugah selera makan kita, namun makanan ini mengandung banyak kolesterol. Jangan memaksakan tubuh kita untuk makan dengan porsi makan yang berlebih. Ada baiknya berhentilah makan sebelum kenyang dan mulailah makan sebelum lapar. Tubuh perlu beradaptasi kembali dengan pola waktu makan yang normal.
Batasi jenis makanan. Batasi jenis makanan yang bersantan dan berminyak karena santan mengandung lemak jenuh atau lemak jahat yang tinggi. Makanan jenis ini akan membuat kadar kolesterol jahat dalam darah Anda akan melonjak melebihi kolesterol baik. Kurangi konsumsi makanan manis. Sebagian besar kue dan snack khas Lebaran mengandung gula, lemak, karbohidrat, dan kalori tinggi. Dengan membatasi konsumsi makanan jenis ini, Anda bisa mengontrol kadar gula darah Anda. Sayur dan buah. Dengan banyak mengonsumsi sayur dan buah yang kaya serat sehingga dapat menyerap dan mengimbangi kandungan kolesterol dalam tubuh dan juga melancarkan sistem pencernaan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Di Hari Raya Idul Fitri ini kita masih membahas bagaimana cara mengatur pola makan yang baik dan sehat di saat Hari Raya. Dan kita juga masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Putri Heli Sarihadi, BMed SC Bachelor of Medical Science, dan juga Mbak Nuni Hersiana dari Golangsing Coach dari Happy Eating Community. Nah, dokter, tadi kan kita sudah ngobrol juga ya bagaimana orang yang punya riwayat penyakit tertentu ini harus lebih berhati-hati lagi dalam mengkonsumsi makanan selama Hari Raya Idul Fitri. Ini ada akibat-akibat buruk apa nih yang paling bisa terjadi kalau kita tidak mengatur pola makan yang baik selama Idul Fitri? Nah, biasa aja sih kalau dengan pasien dengan penyakit-penyakit tertentu yang kita takut adalah komplikasinya, komplikasi dari penyakit tersebut ya. Kalau misalnya sakit jantung, takutnya dia terjadi serangan ya, karena memang tiba-tiba ada sumbatan di pembuluh darahnya, ya kan? Atau bisa juga pada penyakit stroke juga sama. Atau yang mungkin paling sering itu adalah penyakit tingginya kolesterol ya, jadi nggak hanya sebenarnya orang tua yang masih muda pun juga bisa terserang gitu, karena dia makannya terlalu banyak ya, mindless gitu ya kan, makan terlalu banyak akhirnya terjadi lonjakan dari kolesterol. Itu bisa terjadi ketika dia makan langsung ada serangan, atau justru nanti numpuk di beberapa hari setelah Idul Fitri baru terasa tuh dampak negatifnya di tubuh? Itu belum tentu ya, bisa ada yang langsung, bisa ada juga yang nanti ya lambat gitu. Makanya harus diseimbangkan dengan olahraga gitu. Bagaimana kemudian dia selama pola hidup kemarin-kemarinnya gimana juga tuh ya dok ya? Selama dia puasanya juga bagaimana, puasa itu kan sebenarnya untuk detoksifikasi ya, jadi mengistirahatkan pencernaan kita. Tapi begitu saat lebaran yang tadinya sudah sehat dan makan berlebih, akhirnya jadi membuat pencernaan kita jadi kaget ya. Betul. Nah jadinya timbul berbagai macam penyakit, paling sering itu adalah masalah pencernaan itu sendiri ya, kembung ya, sakit mah gitu. Atau mungkin juga selama berpuasanya pas bukanya juga udah nggak sehat ya dok ya kadang-kadang ya, karena udah puasa 14 jam ya, begitu makan juga gila-gilaan. Pas Idul Fitri menang beneran deh nih. Makan lebih gila lagi, bisa lebih kacau lagi pada akhirnya. Nah dokter, ini kan semua orang punya pola dan cara makan yang beda-beda ya. Ini padahal makanan tiap hari raya ya setahun sekali, kadang-kadang kita pengen juga makan. Ada cara yang bisa menyiasatinya nggak sih dok? Misalnya dikurangin, jangan pakai kuahnya atau dikurangin ketupatnya, seperti apa tuh? Nggak ada sih, sebenarnya lebih enak tuh pola makannya yang sesuai dengan kita sendiri, jadi tanpa ada paksaan ya. Jadi kalau pada saat lebaran kan kita nggak mungkin tuh ikut pakai diet mayo lah ya kan, diet paleo atau apa gitu kan. Kita kalau bisa sih sesuai dengan kita sendiri, tapi kita sadar gitu loh. Jadi paling bagus adalah pola dengan mindful tadi, mindful eating. Jadi kita fokus dan sadar apa yang kita makan. Dan kalau bisa makan jenisnya itu yang bervariatif, yang seimbang dan juga sehat bagi tubuh gitu. Baik. Nah, kita ke Mbak Nuni ya. Mbak Nuni, tadi kan memang sudah ada cara-caranya nih bagaimana kita harus menyadari apa yang kita makan, nutrisi apa yang masuk. Biasanya kesulitan-kesulitan apa tuh yang masih dihadapi para pesertanya walaupun sudah tahu triknya sebenarnya seperti itu ya? Rata-rata komunitas ini itu nomor satu mereka semangat, mereka nomor satu memang selalu berbahasa positif, karena memang kami menghimbau untuk seperti itu dan mereka terlatih untuk menggunakan kalimat-kalimat motivasi atau positif. Namun kalaupun ada, saya kira bukan kesulitan tapi tantangan gitu. Tantangannya adalah rata-rata kita ini hidup di dunia sudah dirasuki dengan berbagai cara
penurunan berat badan, namun terpaksa dan tersiksa. Sehingga sebagian dari komunitas ini juga masih terbawa dan memiliki mental diet. Jadi tidak semuanya mengikuti program ini langsung mental dietnya selesai karena butuh waktu. Misalnya untuk seseorang yang berusia 30 tahun, sudah berapa lama dia hidup dengan menggunakan pola-pola yang serba robot ini. Ikuti aturan tapi tidak memaknai. Nah, 30 tahun lalu akan berubah gitu. Tidak mungkin itu bisa berubah seketika. Nah, ini dia yang merupakan tantangan dari komunitas. Namun selama mereka selalu ada di support group, biasanya sih ini langsung ketularan positif. Biasanya anggotanya umur berapa sih range-nya? Dari 16 sampai 70. 16 sampai 70 ada? Jadi ada. Bukan cuma yang udah ibu-ibu aja ya sebenarnya? Enggak. Justru tantangan terbesar ini di usia produktif, Mbak. Jadi saya concern dengan adik-adik yang usianya 16 sampai 30 gitu. Karena ini kan usia produktif, di mana mereka waktu muda dipaksa untuk makan banyak. Begitu remaja disuruh diet sama orang tuanya. Gitu. Padahal dalam upaya menurunkan berat badan itu yang dibutuhkan adalah kebiasaan yang menular atau perilaku yang berkesinambungan. Kalau udah dari kecil dipaksa makan banyak, ya susah dong ya tiba-tiba harus berubah. Iya, makanya Dokter Putri tadi mengatakan nggak ada larangan untuk makan panganan lebaran, tapi bagaimana kita membiasakan diri pegang kendali atas tubuh kita, bukan karena kita dilarang-larang, susah. Biasanya mereka pertama kali bergabung motivasi awalnya apa sih Mbak? Pengen langsing duluan atau pengen sehat duluan? Rata-rata 90% antara langsing dan sehat. Sama-sama lah gitu, sama-sama. Namun ketika digali, dibongkar lagi di program ulang bahasa pikiran, biasanya langsing dan sehat itu hanya permukaan saja, surface level saja. Rata-rata itu banyak sekali kendala-kendala yang lebih dalam dari itu. Misalnya dibully sejak kecil. Jadi kelihatannya sederhana. Jadi kalau teman-teman di lebaran kayak gini, kalau lihat orang yang agak bertubuh besar terus jangan banyak-banyak gitu, nanti tambah gemuk. Ternyata itu ada sakit hatinya juga luka, ya. Iya, mungkin sakit hati tidak tertawa, tapi kami membuktikan bahwa itu seperti tabung luka di dalam pikirannya. Dan semakin luka itu banyak, semakin perlu tantangan untuk keluar dari luka-luka itu. Baik. Jadi hati-hati kalau lebaran. Hati-hati ya. Bukan kita hati-hati makan juga, kita di hari yang fitri harus jaga-jaga mulut juga ya. Betul. Jangan sampai pada akhirnya bisa menyakiti orang lain pada akhirnya di saat hari raya ya. Baik. Nanti kita ngobrol lagi ya, dokter dan juga Mbak Nuni nih. Semakin seru nih obrolannya, kita harus jeda kembali. Dan begini juga pemirsa, jangan kemana-mana ya. Kita masih akan membahas mengenai pola makan yang baik selama Hari Raya Idul Fitri. Dan sebelumnya saya punya info sehat dulu nih, buah yang dapat menurunkan kolesterol. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, kita perlu mengonsumsi makanan yang dapat menurunkan kolesterol tinggi setelah menyantap menu makanan saat Lebaran. Dan berikut ini beberapa buah yang dapat menurunkan kolesterol. Alpukat. Alpukat memang mengandung banyak lemak sekitar 16%. Tetapi lemak pada alpukat adalah lemak yang menyehatkan karena 63% penyusunannya adalah asam lemak tak jenuh, terutama asam lemak tidak jenuh tunggal. Jeruk nipis. Jeruk nipis mengandung senyawa flavonoid yang berkhasiat menghambat produksi kolesterol LDL sehingga akan mengurangi resiko serangan jantung. Delima. Hasil penelitian yang dilakukan National Academy of Sciences membuktikan bahwa jus delima mampu meningkatkan produksi oksida nitrat yang membantu mengurangi timbunan plak pada arteri. Kandungan antioksidan pada buah delima kabarnya mencapai 3 kali lipat lebih banyak dibanding anggur merah. Mangga. Mangga mengandung banyak serat prebiotik yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Selain serat, ada juga pektin dan vitamin C yang mampu mengikis kolesterol LDL. Vitamin C ini akan mencegah kolesterol LDL teroksidasi sehingga penumpukan plak dalam pembuluh darah bisa dihindari. Jambu merah. Jambu merah merupakan buah penurun kolesterol yang baik. Hal ini karena jambu merah mengandung banyak vitamin dan senyawa baik seperti flavonoid, vitamin C dan E,
karotenoid, dan selenium. Anda kembali lagi di Dunia Satu Mirsa. Hari ini kita masih membahas bagaimana mengatur pola makan yang sehat dan juga baik di Hari Raya Idul Fitri. Masih ada bersama dengan saya di sini, Dr. Putri Hailey Sarihadi, BMed SC Bachelor of Medical Science, dan ada juga Mbak Nuni Hersiana, Goal Langsing Coach dari Happy Eating Community. Kita lanjut dulu ke Mbak Nuni ya dokter ya. Biasanya kalau kita sudah menerapkan mindful eating dan Goal Langsing ini nih, berapa lama baru bisa merasakan manfaatnya sih Mbak Nuni? Tiap orang berbeda gitu ya. Walaupun ada yang 3 bulan, ada yang sudah turun sekian kilo, 1 tahun 20 kilo, itu berbeda-beda. Namun Goal Langsing tidak fokus di berat badan, tapi fokus di perubahan perilaku. Nah, untuk perubahan perilaku ada cara yang jitu sebetulnya, yaitu dengan mengulang kebiasaan selama 28 hari berturut-turut. Gitu. Nah, dengan 28 hari mengulang kebiasaan, misalnya kebiasaan untuk tadi mengenali lapar fisik bukan lapar emosi. Nah, dengan mengulang 28 hari ke 1, kedua, ketiga, lama-lama pikiran kita akan mengenal perilaku baru dan dilanjutkan. Nah, untuk sustain itu memang apapun gitu, untuk program ulang pikiran membutuhkan 10.000 jam untuk bisa menjadi ahli. Bisa apapun gitu kan, olahragawan atau apapun, iya sudah dibuktikan. Jadi kalau ditanya perlu berapa lama, tergantung bagaimana orang itu bisa bersahabat. Kita nggak ada istilah patuh, tapi iya karena itu terpaksa lagi. Betul. Namun lebih seberapa cepat seseorang mencintai dirinya. Semakin dia sadar, semakin dia sadar sehat, sadar bahagia, gitu. Semakin cepat dia mencapai apa yang dia inginkan. Jadi motivasinya itu yang jadi berubah dari awal ya Mbak Nuni ya. Konsistensi. Bukan cuma didikte aja, tapi memang dianya sendiri yang mau melakukan ya. Betul. Baik, nah ini ada bukunya juga nih Mbak Nuni, Happy Eating Goal Langsing. Ini kalau dihubungkan dengan pola mengatur pola makan di saat Hari Raya Idul Fitri, ada metode apa yang bisa dicontek di dalam nih? Iya, kalau ini sebetulnya saya membahas dari mulai mengapa diet itu sering gagal, sampai kepada bagaimana caranya stop sebelum kenyang untuk bisa tetap langsing lah gitu ya, atau menurunkan berat badan. Nah, untuk Lebaran ada salah satu yang disebut dengan food scanning, atau bagaimana kita memilih makanan. Ngemil itu adalah makan, betul dok? Betul. Gitu ya, karena makan kan maksudnya tambah energi. Ngemil itu kan kita masukkan sesuatu yang sudah pasti berkalori. Biarpun kecil, tapi biarpun makan kecil, tuh ya. Iya, itu harus disadari di Lebaran. Jadi apapun yang dimasukkan ke dalam mulut adalah makan. Even minuman pun yang bergula gitu ya, itu juga berkalori, berarti sama juga memasukkan kalori ke dalam tubuh. Itu satu. Kedua, bagaimana kita memilih makanan. Nomor 1, saya pakai bahasa yang populer saja ya, misalnya pada saat sudah ada sajian, jangan buru-buru antri atau ambil yang terdekat. Namun kita sapu pandang dulu seluruh makanan hingga makanan terakhir yang pengen kita ambil, teh, kopi sekalipun. Nah, dari jadi dibayangin dulu nih, ya, diimajinasikan. Nah, pilihlah yang paling diinginkan sehingga kita tidak terobsesi dengan makanan itu. Kita makan A, B, C, nggak taunya ada rendang paru yang paling kita makan, paling kita inginkan. Padahal perut sudah kenyang. Tapi Jadi karena pengen yang itu, hajar ambil lagi. Ambil yang paling disukai dan paling inspiratif, dengan tetap prinsipnya variatif, moderat, dan seimbang. Seperti kata dokter tadi. Itu tips-tipsnya tuh ya. Iya, dan itu makannya pun bisa ambil piring kecil. Jadi mau 5 macam, 7 macam gitu boleh, tapi coba ambil piring kecil. Icip-icip aja ya Mbak ya. Karena lambung kita itu cuman sekitar segini di bawah sini. Gitu. Itu yang perlu disadari. Itulah kapasitas yang perlu kita sadari. Nah, itu semua ada di buku. Jadi ada tips-tipsnya lah. Ada yang lain ya, tapi kira-kira gampangnya
kalau nyemil kayak gitu, makan besar, di scanning dulu gitu ya. Iya. Supaya tahu mana yang paling kita pengen nih ya. Iya. Baik, kita ke dokter ya, Mbak Iya. Nuni ya. Nah, biasanya kalau setelah Lebaran tadi kan kita sudah bicarakan memang makanannya enak-enak dan kurang sehat tuh ya. Penyakit-penyakit apa yang biasanya suka datang tuh dok kalau kita setelah melewati masa Lebaran terus makannya kurang baik gitu? Makan pas kurang baik. Lebarannya? Paling sering masalah pencernaan tadi ya. Kalau dia kurang serat, dia bisa sembelit. Makan terlalu banyak ya, dia bisa kembung ya. Terutama kalau misalnya makan banyak berlemak, nanti kolesterolnya naik. Makan junk food atau makan yang olahan gitu, nanti dia darah tinggi bisa naik juga. Terutama diabetes juga, kalau makan kalorinya berlebihan, gula darahnya melonjak, itu juga bisa. Pastinya. Itu ada gejala-gejala yang dirasakan nggak dok kalau memang kita sudah ada penyakit yang timbul setelah kita makan yang kurang baik di saat kita Lebaran itu tadi? Nah, gejalanya sih ada ya. Kalau diabetes, dia gula darahnya berlebih, itu juga nanti ada. Kalau darah tinggi biasa pusing ya. Kemudian kalau kolesterol tinggi juga sama, dia ada nyeri di tungkuk belakang, itu juga bisa. Oke, memang sudah bisa dirasakan tuh ya. Tapi ada juga yang tidak bergejala. Nah, yang tidak bergejala itu justru malah yang lebih Lebih bahaya bahaya lagi. gitu. Betul. Makanya kita perlu cek. Terutama untuk orang diabetes, sesudah makan 2 jam setelah makan tuh sebaiknya tes gula darahnya. Jangan sampai lebih dari 160 mg. Berarti sebelum puasa kita harus pemeriksaan. Betul. Setelah selesai Lebaran juga harus Harus gitu ya? pemeriksaan juga. Oke, pemeriksaan gitu. apa aja yang kira-kira bisa dilakukan setelah pasca Lebaran nih dok? Gula darah ya, periksa juga kolesterol gitu. Biasanya yang sering itu. Itu yang paling sering Iya. terpengaruh soalnya ya. Periksa juga asam urat. Asam urat, Ya, karena makanannya bisa. juga bisa ya. Periksa timbangannya juga ya Mbak? Periksa timbangan. Udah naik Ya berapa itulah, kilo karena nih biasanya? karena memang biasanya kalau sehabis Lebaran berat badan langsung melonjak tinggi, ya kan? Karena kita makannya berlebihan. Yang tadinya tubuh kita sudah beradaptasi dengan misalnya makanan yang sedikit gitu ya, tiba-tiba melonjak langsung pas Lebaran, makan terlalu banyak, akhirnya tubuh kita kaget sehingga berat badannya tuh jadinya meningkat. Gitu. Itu juga nggak baik ya kalau berat Iya. badan bisa naik turun secara yoyo Iya, seperti itu ya. betul. Baik, tadi kan kalau yang bergabung di komunitas sih lebih banyak wanita dibandingkan pria. Kalau yang pola makannya lebih buruk itu kemudian yang pria atau yang wanita sih dokter? Kayaknya sebenarnya? sama aja ya. Sama aja. Pria, wanita sama saja sih. Sama Jadi aja ya. kembali ke orangnya Balik ke sendiri. orangnya masing-masing. Apakah dia memang lapar mata atau enggak nih, sadar sehat atau enggak ya? Sadar sehat kemudian? atau tidak sebenarnya. Oke. Ada usia-usia tertentu yang harus menjadi lebih perhatian khusus nggak dok? Kita harus jaga pola makan lebih baik lagi Justru di usia tersebut. Untuk pola makan yang sehat ya, itu harus dimulai dari sejak dini, sedini mungkin gitu. Kalau memang sudah lanjut usia ya sekarang inilah, jangan nanti ditunda-tunda. Yang masih muda juga sama gitu. Kalau bisa dari kecil diterapkan pola makan sehat gitu. Seperti tadi kata Mbak Nuni ya, kalau dari kecil udah biasa makan sehat, Betul. udah besarnya jadi lebih gampang ya dibandingkan kecilnya disuruh makan yang banyak, Betul. gedenya disuruh diet ya. Susah. Baik, nanti kita ngobrol lagi ya dokter Nyiga Mbak Nuni, kita harus jeda kembali. Dan sebelum jeda pemirsa, saya punya tips kesehatan, ciri-ciri makanan sehat. Ini dia. Tips kesehatan, ciri makanan sehat. Makanan non-MSG dan sedikit garam. Sedikit minyak goreng. Makanan yang mengandung serat yang cukup. Tidak menggunakan santan. Kematangannya cukup. Hindari makanan terlalu pedas. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini dalam Hari Raya Idul Fitri ini kita masih membahas ya bagaimana cara pengatur pola makan yang sehat dan juga baik selama Hari Raya Idul Fitri. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Putri Heli Sarihadi BMed SC Bachelor of Medical Science, dan ada juga Mbak Nuni Hersiana Golangsing Coach dari Happy Eating Community. Nah, dokter tadi kan sudah ngobrol nih bagaimana kita sebenarnya mengatur pola makan lebih baik dari sejak dini, dan kita juga harus melakukan pemeriksaan ya di awal puasa dan juga di akhir Lebaran tadi. Nah, ini kan kalau kita makan makanan yang kurang sehat selama kita Lebaran, itu kita bisa tambal gitu nggak sih dok, dengan kita makan buah yang banyak, makan serat yang banyak, minum air putih yang banyak tuh udah cukup belum dok untuk menetralisir makanan buruk yang tadinya kita makan Nah, gitu dok? sebenarnya kalau kayak gitu nantinya bakal terulang lagi ya. Jadi kalau bisa, kalau memang kita sudah makan banyak, nextnya lagi kita perlu berpikir lagi ya. Jadi makannya itu lebih mindful tadi yang Mbak Nuni bilang ya.
Jadi kalau bisa makannya kita lebih fokus ya dengan jenis makanannya apa, dan kalau bisa pada saat makan ya mengunyah, proses mengunyah itu penting. Jadi kalau bisa makannya tuh jangan terlalu cepat. Nah, karena makan yang cepat itu juga membuat kalori yang masuk tuh jadi lebih banyak, ya kan? Kalau kita makannya agak dinikmati tadi, every bite-nya seperti Mbak Nuni bilang gitu ya, di asinnya seberapa, manisnya seberapa, kita akan jadi cepat kenyang, gitu. Dan kalau bisa dijeda, biasanya nanti kita harus lebih mengenal diri kita sendiri juga, gitu ya. Nanti pada nextnya kita ini lapar fisik atau kita lapar emosi gitu, tanyakan. Tapi itu biasanya ada perbedaannya. Biasanya kalau emotional hunger itu sudden, dia sedini mungkin. Jadi kayak makan tuh kayaknya harus sekarang gitu kan. Sedangkan dan makannya biasanya lebih spesifik, kayaknya mau pizza deh, atau kayaknya mau es krim deh gitu ya kan. Bisa langsung sebut nama makanannya. Iya, itu gitu dia. Ya. Dan Itu dia yang nantinya kurang bakal baik cepat tuh. lapar lagi. Tapi kalau memang lapar fisik itu bisa perlahan dia. Kita masih bisa nunggu dan kita bisa makan apapun gitu. Jadi kalau ngidam-ngidam Tanpa yang spesifik. berlebihan, itu hati-hati tuh ya. Iya, Berarti itu kita gitu. emotional hunger tuh Iya. kalau seperti itu ya. Ya. Oke, baik nih. Mbak Nuni tadi kan sudah diberitahukan sama dokter ya kalau memang kita berarti harus menyadari tuh bagaimana kita emotional hunger atau sebenarnya memang physical hunger. Ini kita ada kalau memang sudah lapar sekali gitu, kemudian ada trik-trik apa yang bisa dilakukan tuh Mbak Nuni? Kalau lapar sekali, gitu, nomor satu kita jangan sampai lapar karena ada namanya level lapar. Jadi kita itu makan pada saat mulai lapar, bukan lapar apalagi kelaparan. Karena kalau kelaparan kita akan hinggap, akan capai makan yang berlebihan, maruk gitu kan. Nah, bagaimana kondisinya kalau sudah terlalu lapar, yang sebetulnya harusnya dihindari nih kan. Kalau sudah terlalu lapar, tipsnya adalah satu, kita mindful breathing, tarik nafas. Gitu. Sebetulnya semua agama mengajarkan ini. Kemudian kedua, awali dengan mindful drinking, minum dengan santun lah, gitu ya, dengan penuh hikmat gitu. Lalu ketiga, makanlah dengan mindful. Jadi karena udah terlalu lapar, oke, saya bisa maruk nih. Jadi saya akan makan dengan penuh perhatian dan menikmati dengan cita rasa yang luar biasa. Mudah-mudahan jangan cepat-cepat itu tadi. Iya, karena kenapa cepat? Sinyal cukup kita atau kenyang itu baru sampai atau baru ditangkap oleh otak itu sekitar 10-20 menit. Jadi kalau kita makan terlalu cepat, kita nggak kenal sinyal itu. Tahu-tahu piring kita sudah habis. Ternyata udah kekenyangan. Ternyata baru 10 menit, 20 menit kemudian kita menyadari kita terlalu banyak. Nah, kalau dokter mengatakan harus pelan, sebetulnya itu ke sana arahnya. Selain nutrisi, hipotalamus otak kita menangkap bahwa dia cukup. Sinyalnya udah nyampe dulu ya, bukan kita udah kenyang duluan, ujungnya kekenyangan pada akhirnya. Betul, karena tubuh didesain untuk makan dengan tenang. Baik. Nah dokter, ini kan berarti sebenarnya yang baik sih waktu hari raya kita sudah mengatur pola yang baik ya. Betul. Tapi kalau misalnya udah kebablasan nih, kita sudah makan terlalu banyak waktu hari raya, hal-hal berikutnya yang bisa dilakukan di hari-hari selanjutnya seperti apa nih dok? Bisa lakukan aktivitas fisik, ya aktivitas fisik bisa jalan, ya olahraga ringan gitu. Kalau memang agak sulit untuk melakukan olahraga yang berat ya, kadang jalan kaki aja itu sudah cukup, gitu cukup ya, 30 menit ya. Bahkan kalau pada saat lebaran itu kan mampir ke rumah keluarga ya kan, sanak family itu jalan kaki itu sudah baik. Berarti diparkir mobilnya, kita jalan agak kaki lebih aja jauh ya, betul. Kita bisa silaturahmi selama itu jalan-jalan juga ya, supaya makanannya juga bisa terbakar kalorinya kemudian ya. Baik, Mbak Nuni, kalau kita makan sambil ngobrol kan kadang makannya juga jadi lebih banyak ya, itu harus dihindari nggak sih Mbak Nuni? Iya, sebaiknya itu prinsip dari mindful eating. Walaupun ada istilah kita itu kan multi talenta gitu ya, multitasking. Namun sebaiknya memang kita nikmati sajalah makannya. Katanya kan food lover, gitu kan? Jadi memang makan aja dulu, baru ngobrol gitu ya. Makanlah. Jadi ketika lawan bicara kita itu berbicara, kita mengunyah. Lalu kalau kita mau menjawab, kita habiskan dulu yang di mulut kita, baru kita menjawab.
paling baik makan dulu baru ngobrol habis itu Betul, ya. Kalau nggak betul. nanti nggak sadar, taunya kuenya Iya. udah habis dimakan Iya. sambil ngobrol ya Mbak Nuni ya. Iya. Nah, ini apakah kalau memang kita bergabung di komunitas ini, kita bisa menerapkannya juga ke seluruh anggota keluarga kita nggak sih Mbak Nuni? Sangat bisa, dan itu yang saya syukuri karena komunitas ini punya yang namanya slimming buddies, gitu, teman melangsing. Nah, teman melangsing yang paling dekat kan keluarga. Saya selalu mengatakan berbagilah, karena kalau kita berbagi, kita menjadi bertanggung jawab atas apa yang kita katakan dan lakukan. Baik. Kalau ingin bergabung di komunitas, gimana caranya sih Mbak Nuni? Baca buku saja gitu ya. Terus kalau bisa kunjungi golangsing.com. Kalau ada acara hadir saja. Rata-rata kalau acara publik itu biasanya free. Baik. Ada website yang bisa Ya, dibuka? www.golangsing.com. Biasanya kalau ada acaranya ngapain aja sih Mbak Nuni? Ada talk show, terus kita ada acara jalan kaki bersama, kita sebut dengan power walking. Bahkan kita punya program namanya power walking mall, berjalan kaki di mall. Wah, itu yang paling seru ya, ibu-ibu pasti Daripada senang. duduk-duduk kan mending jalan sehat. Sekalian rekreasi, sekalian olahraga pada akhirnya. Ya. Baik. Dokter, terakhir ada tips mungkin nih terkait dengan mengatur pola makan yang baik selama Hari Raya Idul Fitri. Ya, jadi selama hari raya kalau bisa makan yang bervariatif ya, yang sumber nutrisinya juga baik dan juga sehat. Baik, Mbak Nuni ada yang mau ditambahkan nih tips-tips mungkin yang lebih panjang supaya ibu-ibu jadi lebih aware nih, ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Ya, saya lebih kepada bahwa hati-hati dengan istilah diet, apalagi diet yang tersiksa dan terpaksa. Karena diet diciptakan untuk kebaikan, namun belum tentu cocok untuk setiap orang. Jadi kembalilah karena kita adalah ahli untuk diri sendiri. Baik, jadi yang paling penting tadi sadar ya bagaimana kebutuhan diri kita sebenarnya seperti apa. Betul. Makan jangan cepat-cepat, tadi ya bisa scanning dulu. Jangan lupa setelah itu diimbangi dengan olahraga, jadinya bisa lebih sehat ya. Semoga Betul. tadi informasinya berguna ya bagi pemirsa Dunia Sehat di rumah. Saat ini Insyaallah, mungkin ya. lagi silaturahmi, lagi masih makan-makan, langsung bisa ditaruh piringnya ya. Ya. Bisa jadi lebih sehat pada akhirnya. Terima kasih ya dokter, Sama-sama. juga Ibu Nuni. Kita ketemu Iya. lagi di lain waktu ya. Terima kasih. Baik, dan bagi Anda juga pemirsa Dunia Sehat, terima kasih sudah menyaksikan episode Dunia Sehat hari ini. Semoga bisa berguna bagi Anda. Dan bagi Anda juga yang ingin mengirimkan kritik dan saran, bisa mengirimkannya ya melalui SMS di 08898105.000 atau di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat, atau bisa bergabung di Facebook kami di Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata, saya Melisa Gandasari pamit undur diri, dan seluruh kru Dunia Sehat juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa dan salam sehat.